Halo semuanya. Dalam presentasi kali ini, kita akan menyusuri lorong waktu dan menjelajahi evolusi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu televisi. Bersama saya Rifana Fianti Gunara, Dan saya Utari Nur Ajijah. kami akan membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada televisi teknologi tinggi. So, mari kita mulai. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih televisi teknologi tinggi? Jadi, televisi teknologi tinggi atau sering disingkat sebagai TV teknologi tinggi yaitu pengacuan pada sistem penyiaran televisi yang menggunakan sinyal dan teknologi digital seperti televisi definisi tinggi, smart TV, dan TV 4K. Karakteristik utama adalah resolusi gambar yang lebih tinggi, kualitas audio yang lebih baik, kemampuan untuk menampilkan lebih banyak saluran, dan fitur interaksi seperti akses ke aplikasi dan internet. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang tahu nggak nih siapa penemu televisi dan kapan televisi ditemukan? Nah, belum pada tahu kan? Jadi, mari kita bahas sejarah penemuan televisi. Sejarah televisi berawal dari penemuan di abad ke-18. Pada abad tersebut, terjadi banyak penemuan elektronik yang membantu mendukung peradaban dunia. Adapun penemu televisi saat itu adalah John D. Graham. Sementara itu, perkembangan awal televisi bermula dari penemuan Joseph serta Michael Faraday terkait gelombang elektromagnetik tahun 1831. Penemuan tersebut mendorong lahirnya teknologi komunikasi elektronik termasuk televisi. Asal kalian tahu ya deh, televisi elektronik pertama diciptakan oleh Phil Farnsworth pada tahun 1927. Ia berhasil mengirimkan gambar elektronik pertama. Lalu, John Montefiore dan Scott Nadia mendemonstrasikan televisi mekanis pertama pada tahun 1926. Lalu, televisi komersial pertama yang tersedia untuk umum adalah model Baird atau televisor pada tahun 1928 dengan layar kecil dan gambar samar. Oke, kalian pasti bertanya-tanya nih, kok bisa sih dari televisi dengan layar kecil dan gambar samar bisa jadi televisi teknologi tinggi dengan layar dan resolusi yang besar seperti sekarang? Jadi, mari kita simak pembahasan tentang perkembangan televisi di dunia. Nah, pada tahun 1880, Alexander Graham Bell membentuk alat komunikasi dengan nama fotophone yang fungsinya adalah untuk mengirimkan pesan suara serta gambar. Pada tahun 1884, Paul Lipkow asal Jerman berhasil mematenkan sistem televisi elektromagnetik menggunakan cakram Lipkow. Alat buatan Paul Lipkow ini bernama teleskop elektrik yang mampu mengirim gambar menggunakan kawat resolusi 18 garis melingkar. Lalu, pada tahun 1925, John Logie asal Skotlandia menemukan cara untuk memancarkan gambar agar bentang. Penemuan tersebut disusul dengan gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Di tahun yang sama, yaitu 1925, Kalman Tihanyi asal Hungaria mampu membuat sistem televisi menggunakan perangkat pemindaian dengan tampilan elektronik. Nah, pada tahun 1927, Leon Peremin yang berasal dari Rusia mulai mengembangkan sistem televisi dengan mirror drum serta sistem video terjalin. Setahun berikutnya, pada tahun 1928, Philip Farnsworth berhasil membuat sistem televisi pertama di dunia menggunakan pemindai elektronik di dua perangkat tampilan serta pickup. Perbedaan televisi analog dan digital yaitu pada perbedaan karakteristiknya. Karakteristik televisi analog atau televisi era lama yaitu 1. Sinyal analog atau gelombang kontinu. 2.
resolusi rendah, SD 4:3, 3. Siaran terestrial atau antena udara, 4. Interaktivitas terbatas atau penonton yang pasif, 5. Rentan gangguan, seperti gambar berkeping-keping. Sedangkan karakteristik dari televisi digital atau televisi era modern yaitu 1. Sinyal digital dengan kode binary 0 dan 1. 2. Resolusi tinggi dengan HD dan 4K. 3. Berbagai sumber input dengan HDMI, USB dan internet. 4. Interaktif dengan konten on demand dan game. 5. Gambar dan suara jernih dengan kebal noise. Yang terakhir yaitu fitur tambahan dengan MPG dan parental control. Lalu, sampailah kita di televisi tercanggih di dunia saat ini, yaitu Samsung S9 5D OLED. Samsung S9 5D OLED memiliki panel QD OLED dengan kecerahan tertinggi dan warna yang spektakuler. Dengan neutral quantum processor 4K untuk mengoptimasi gambar berbasis AI. Layar anti-silau pertama di dunia mengurangi pantulan cahaya tanpa mengorbankan kualitas gambar. Serta desain ultra tipis menempel di dinding seperti Nadia sendiri. LG Signature OLED M mempunyai layar transparan 4K OLED yang berubah menjadi kanvas digital atau tampilan dekorasi saat tidak digunakan. Lalu, Zero Connect Box untuk konektivitas nirkabel penuh HDMI, streaming, dan lain-lain. Selanjutnya, desain futuristik tanpa kabel yang terlihat. Emang apa sih manfaat televisi? Nah, manfaat televisi yaitu 1. Sumber informasi dan berita terkini. 2. Media pendidikan dan edukasi. 3. Hiburan yang terjangkau. 4. Sarana pemersatu keluarga. 5. Meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. 6. Inspirasi dan motivasi. 7. Pengembangan bahasa dan keterampilan komunikasi. 8. Sarana promosi dan periklanan. 9. Akses ke budaya global. Dan 10. Sarana pengawasan dan kritik sosial. Dampak positif dari televisi adalah 1. Sumber informasi dan berita atau update berita lokal dan internasional. 2. Video edukasi atau program dokumenter, sains dan sejarah. 3. Hiburan murah seperti film, musik, olahraga, dan drama. 4. Mempersatu keluarga dalam kegiatan nonton bersama. 5. Pengembangan bahasa atau belajar bahasa asing melalui film atau program. 6. Inspirasi dan motivasi. 7. Iklan layanan masyarakat, edukasi kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. 8. Memperkenalkan budaya global, traveling, kuliner, dan tradisi. Nah, pastinya kan setiap dampak positif ada dampak negatifnya. Berikut dampak negatif dari televisi. 1. Konten kekerasan dan negatif seperti pengaruh buruk pada perilaku. 2. Gaya hidup konsumtif atau iklan berlebihan yang memicu belanja impulsif. 3. Kurangnya interaksi sosial karena kecanduan TV mengurangi komunikasi langsung. 4. Kesehatan terganggu seperti obesitas, gangguan mata, dan kurang gerak. 5. Misinformasi dan hoax, berita palsu dan konten bias. 6. Tayangan tidak sesuai usia, mau itu anak-anak terpapar atau konten dewasa. 7. Budaya instan dan malas berpikir, kurang stimulasi kreativitas. 8. Peniruan perilaku beresiko, seperti adegan berbahaya yang ditiru oleh anak-anak dalam adegan sulap berbahaya.